itulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya. Yang sampai terjadi persengketaan, sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duga nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan riak, bagaikan tersayang hatinya. Mereka harus diukur, dibimbing dengan nasihat dan lemah lembut yang akan memberikan keinsapan dalam menindak jalan kewajiban. Keempat, terhadap orang miskin harus saling berkasih sayang, ramah-ramah, serta berbalas budi, bersikap pengertian, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya kita dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh-acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka hanya dibantu miskin, bukan kehendak mereka, tetapi kehendak Allah SWT. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang perlu kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal agama, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah dengan perbuatan leluhur kita, hendaklah kita bersikap beriman, tertib dan damai. Andai yang tidak demikian, pasti sesat dahulu berdapatan, sesat kemudian tak berguna, karena menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram menghibah bagi kaum, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka berbuka bencana laparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah setiap murid-murid tidak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali
kita jasmani sempurna jaga badan. Jagalah amalan kita taubat dari kesabaran. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir maupun batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti ujian nafsu, digoda oleh daya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh setiap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada Suraya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan terkena Syekh Nasrullah Al-Karawi. Untuk yang mulia, jangan benci kepada ulama yang sejalan, jangan menyalahkan kepada pelajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ya Rasulullah.